Nabi Daud aja punya usaha, Nabi Zakaria punya usaha, Nabi yang lain punya usaha. Nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Ya sampai sini dulu. Ini sebagai mukaddimah. Kalau saya baca lagi panjang ini. Ini ada berapa lembar yang saya bawakan ini. Saya pikir cukup dulu. Sekarang kita lanjutkan syarah akidah. Jadi yang pokok dari mukaddimah ini apa? Amal. Perhatikan tuh. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'alamu fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarkan. Kalau sudah belajar, amalkan. Jadi harus kelihatan tuh asarnya dalam kitab Thalabul Ilmi, kelihatan asarnya. Jangan cuma jenggot aja asarnya, bukan. Tidak isbal, iya itu harus. Itu wajib. Berjenggot wajib karena ketentuan syariat. Karena Nabi yang memerintahkan. Tidak boleh isbal, itu juga wajib, nggak boleh kita isbal. Karena isbal termasuk apa kata Nabi? Sombong. Wa iyyaka wa isbal izar fa inna minal makhilah. Hati-hati kamu, jangan isbal. Ini untuk laki-laki, jangan isbal. Karena isbal melewati mata kaki termasuk sombong. Dan setiap yang melewati mata kaki tempatnya di mana kata Nabi? Neraka. Kata Nabi. Nabi mengatakan demikian. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ini semua riwayatnya sahih. Apa aja yang melewati mata kaki, dari kain, celana, sarung atau gamis melewati mata kaki, fa finnar, tempatnya di neraka kata Rasulullah SAW. Tempatnya di mana? Neraka. Gitu. Kalau udah neraka, kewajiban kita untuk hati-hati. Tapi ini bukan itu aja, yang lain. Bukannya dia tidak isbal, dia pasang jenggot, tapi yang lain dalam kehidupan, bagaimana dia sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana bangunnya tengah malam, bagaimana dia baca Al-Quran, bagaimana sedekahnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana akhlaknya, itu juga harus diamalkan dalam kehidupan. Berbeda antara talibul ilm dengan orang lain. Juga kelihatan tuh dalam amal solehnya dia kelihatan, jadi contoh. Nggak habis waktunya buat main. Masa antum talibul ilm tiap hari main HP, nonton lagi? Astagfirullahaladzim. Apa udah nggak ada lagi kitab yang dibaca kali? Quran nggak dibaca, kitab banyak, ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Kok bisa tuh ya main HP, main game, nonton, sibuk dengan WA? Antum gimana antum talibul ilm? Antum buang waktu itu ngerusak agama, ngerusak diri antum, ngerusak hati antum, ngerusak agama dengan buang-buang waktu itu. Ngerusak. Antum baca deh penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Bahkan Ibnu Qayyim di awal ketika menulis risalah kepada salah satu temannya, pertama kali tentang waktu disebutkan. Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi. Antum baca itu. Antum talibul ilm baca. Cari kitabnya, baca sehingga antum tahu tuh. Bermanfaat. Jadi ini penting nih, baik yang ikhwan maupun akhwat. Perhatikan tuh, ikhwan, akhwat juga perhatikan bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Karena Allah melihat kepada amal kita yang ikhlas karena Allah dan juga ittiba. Bukan kita rajin thalabul ilmi aja, bukan. Tapi bagaimana kita mengamalkannya. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-64. Ahlussunnah melarang memakai gelang, kalung atau benang dan sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Ahlussunnah melarang memakai gelang, kalung atau benang dan sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Ini ada babnya di Kitab Tauhid, bab yang ke-7. Jadi bab minasyirki lubsul halqati wal khayd li raf'il bala atau daf'ih. Itu termasuk syirik, itu pakai gelang atau benang untuk mengangkat bala atau menolak bala. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa manfaat dan mudarat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
hanya Allah sajalah yang sanggup mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Yang kita ingat nih, bahwa hanya Allah yang sanggup mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Jadi ini bahwa yang nggak bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah, nggak bisa mengangkat penyakit kecuali hanya Allah, nggak bisa menghilangkan petaka musibah kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Itu harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Ini masalah akidah, ini masalah tauhid. Kalau kita yakin, jadi ketika ada bencana, ada musibah, ada petaka, ada yang lainnya, kita kembalikan semua kepada Allah. Ada kesulitan, ada kesusahan, ada masalah dalam rumah tangga kita, adukan semuanya kepada Allah dan kepada manusia. Karena yang bisa menghilangkan apa yang kita alami dari kesulitan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Kemudian kita lanjutkan tentang bab ini. Memakai benda apa saja dengan keyakinan bahwa ia adalah subjek atau faktor yang berpengaruh dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bahaya adalah termasuk melakukan syirik besar. Apabila ia percaya bahwa benda itu hanya menyertai datangnya manfaat atau mudarat, maka ia termasuk melakukan syirik kecil. Seorang muslim tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Seorang muslim, seorang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah. Bab ini ingin menjelaskan nggak boleh kita memakai gelang, kalung, benang untuk mengusir bahaya atau menangkal bahaya, nggak boleh. Karena benda itu nggak bisa memberikan manfaat. Gimana kalung bisa memberikan manfaat? Nggak mungkin. Secara akal aja, secara syariat nggak masuk akal. Secara syariat nggak bisa, apalagi akal nggak bisa. Bagaimana benda tertentu, kalung, gelang, cincin bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya? Nggak mungkin. Dan nggak ada dalam syariat. Dan itu bukan sebab yang syar'i. Atau sebab yang sudah mujarab juga enggak, yang sudah dilakukan oleh manusia. Tidak ada itu. Gimana gelang bisa menolak bahaya? Makanya banyak hal yang di masyarakat ini, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah masih dilakukan. Apa aja itu? Kan banyak anak kecil dikasih gelang kan, dikasih benang itu loh, supaya tidak terkena ain, supaya tidak terkena bahaya. Kadang-kadang di kakinya juga dikasih itu.